Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, bebe aja kan, nggak sakit, nggak apa ya. Maaf lah ya kalau gue misalnya lama nggak upload. Dan ya sekalian juga gue mau minta maaf kalau misalnya gue banyak salah, banyak perkataan-perkataan yang menyinggung hati lu pada ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang menjalankan. Dan ya di hari yang indah ini, karena harusnya ini video naik pas lebaran, benar-benar tepat lebaran ya, karena emang udah gue rencanakan gitu. Kayak apa ya, iya ini video kayak buat apa ya, dibilang THR enggak, kayak pengen ngasih ke kalian aja lah di hari lebaran itulah. Dan kayak biasa di video kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Tapi ya sebelum itu gue mau ngingetin dulu nih buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, ya lo bisa lah cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu web novelnya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada sedikit perbedaan sama apa yang lo tahu, coba di cross check dulu ya, itu yang lo baca WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini dibuka sama partinya Kurahi tuh kan, yang lagi nyemangatin Kurahi lah, yang bakal buy one sama Cry. Tapi ya Kurahi kan, tapi ya Q3 itu juga terus ngasih peringatan lah ke Kurahi soal Cry. Tapi ya Kurahi nggak mau nyerah gitu aja, malahan ya dia merasa tersentuh tuh karena bisa ketemu lagi sama Cry, orang yang nama dan julukannya iya mirip lah kayak dia. Di lain tempat, Gav sama anak buahnya itu lagi membuat suatu rencana tuh kan, buat kedepannya bakal kayak gimana. Dan berkat usaha sama tanggung jawabnya Gav di kota itu, segala urusannya Gav itu lancar banget lah. Dan Gav itu juga sempat kan dengar soal rumor lah ya, yang ada pengkhianat di organisasi Kitsune itu. Tapi ya Gav kayak bodo amat aja, udah dia nganggapnya itu kayak sekedar rumor aja gitu loh, dan tetap fokus tuh sama tugas yang dikasih Cry. Gav itu semangat banget lah buat nunjukin ke Cry kan kalau dia itu berguna lah. Sedangkan Sora dia lagi ngarahin perintahnya Gav tuh. Dia lagi nyuruh-nyuruh bawahannya Gav lah. Buat apa? Yap, benar. Buat bikin Aburage sebanyak-banyak ya. Di lain tempat, Lucia itu lagi narik-narik Cry itu kan, yang dari tadi ngeluh mulu nih karena ya pertandingannya sama Kurahi. Ya Cry baru sadar lah kalau ternyata tiket yang dia punya itu tiket peserta, bukan tiket penonton. Dan tujuan dia itu kan cuma buat nonton doang nih, nggak ada kepikiran kalau dia bakal gelut gitu loh. Makanya dia ogah banget lah buat keluar, apalagi sampai gelut sama Kurahi. Sampai ya akhirnya si Lucia ya narik-narik Cry itu. Tapi ya teman-teman partinya Cry itu menganggap ya Cry lagi bercanda aja gitu loh, sampai akhirnya ya Cry nyerah dari situ. Kayak udah ya oke, mari kita buat suatu legenda ya yang membentangkan nama Gripping Soul. Yang spontan di situ Luke langsung teriak semangat banget lah. Nah pas mereka sampai tuh kan di lokasi lombanya, di arena lah ya, Cry itu disambut tuh sama semua member Clan First Step yang pada datang lah ke kota itu. Tapi ya Seven sama Chris itu malah nanyain mukanya Cry tuh yang pucatnya minta ampun. Tapi ya Cry di situ cuma ngomong, enggak kok, ini cuma kurang tidur aja, nggak ada masalah apa-apa. Yang padahal ya sebenarnya karena dia itu dipaksa gelut aja, makanya ya mukanya pucat begitu. Apalagi ya ternyata semua orang ya kan, nggak cuma partinya, semua orang itu pada tahu tuh kalau Cry itu peserta bukan penonton. Tapi ya kok nggak ada yang ngasih tahu dia, ya Cry mikirnya kayak gitu, makanya dia ngeluh mulu tuh. Padahal ya kayak yang kita tahu lah kan, semua orang udah nyoba berusaha memberitahu Cry, tapi ya emang Cry-nya aja yang kolot gitu loh, kayak kebanyakan boomer. Dan ya udah habis itu Cry cabut tuh kan ke tempat resepsionis yang ngasih tahu kalau Cry perasaan tadi udah masuk ke dalam deh. Iya spontan, Cry sama yang lainnya bingung lah, sampai si Tri mastiin lagi tuh beneran itu Cry, bukan Kurahi kan. Tapi ya si resepsionis itu ngomong dia nggak mungkin salah, tadi beneran Cry kok yang masuk. Dan Cry di situ kayak masang ekspresi bingung tuh kan, tapi ya dalam hati dia sebenarnya senengnya bukan main, karena ya dia merasa kalau tebakannya bener nih, kalau ada orang lain yang namanya mirip atau sama kayak dia. Cuma ya Cry itu kaget banget tuh, bahkan dia sampai kesel gitu. Soalnya si Tri tiba-tiba nyuruh si resepsionis untuk membiarkan Cry masuk lagi ke dalam. Udah gitu dibolehin lagi kan sama si resepsionis. Ya jelas dong Cry kesel ya. Tapi ya udahlah ya, Cry di situ nurut aja karena dia udah nggak bisa ngelak sama sekali gitu. Dia ngikut aja, udahlah masuk ke dalam arena. Dan Cry itu juga dikasih gelang tuh kan, yang membuktikan kalau Cry itu peserta di lomba kali ini. Jadi ya si resepsionis itu ngasih 2 kali gelang tuh kan, ke Cry yang sebelumnya sama ya Cry yang sekarang gitu loh.
Nah, Cry itu kan dibawa tuh ke suatu ruangan petarung gitu lah, ruang tunggu lah ya. Dan dia udah bingung lagi tuh harus nyari alasan apa lagi nih biar bisa kabur. Ditambah ya, Cry yang dimaksud sama si resepsionis yang udah masuk duluan tuh, itu juga nggak ada gitu loh di ruangan itu. Dan iya karena Cry sendirian doang tuh di ruangan itu, dia teriak-teriak lah manggil Cry yang dimaksud si resepsionis tadi. Dan dengan gobloknya ya, Cry itu sampai nyentuh-nyentuh minuman yang ada di dalam kulkas gitu loh. Seolah ya orang itu lagi ngumpet lah ya di dalam apa ya, dalam kaleng minuman. Jadi dibukain tuh satu-satu, berasa kayak orang itu lagi ngumpet di dalam minuman gitu. Itu kan goblok gitu. Jadi ya bukan ngebuka kulkas doang, tapi minumannya sampai dibuka-bukain tuh sama Cry kan kayak gitu loh. Cuma ya pas Cry lagi ngebuka salah satu minuman, tiba-tiba ada suara teriakan, Kian ya, yang spontan Cry nutup kulkasnya dan langsung kabur lah. Yang begonya dia kabur ke kamar mandi. Yang pas Cry udah kabur, kayak ya yang kita semua tebak lah ya, lu pasti juga udah pada tahu lah kalau yang nyamar jadi Cry terus berubah jadi botol minuman ya si Star Fox gitu loh, yang udah balik lagi tuh ke bentuk aslinya. Ya si Star Fox seneng lah ngeliat Cry keluar ruangan tanpa tahu kalau dia itu lagi nyamar. Menurut si Star Fox sih begitu gitu loh. Dan si Star Fox sebenarnya masih kesel tuh sama Cry karena ya dia kan kalah sama Cry itu sebelumnya dalam adu kecerdasan waktu ya ada di Lost In itulah. Tapi ya karena peraturan di Lost In ya Kitsune atau si Star Fox itu jadi nggak bisa balas dendam lah ke manusia, apalagi ke Cry pas mereka kalah. Cuma si Star Fox yang dasarnya emang licik ya manfaatin soal Cry lah yang ikut dalam lomba bela diri kali ini. Dan karena sekarang Cry kabur ke kamar mandi, ya dia nge-cast atau mengaktifkan suatu sihir yang membuat Cry terkunci di kamar mandi. Makanya tadi gua ngomong begonya Cry kabur ke kamar mandi, ya jelas lah dikunciin sama si Star Fox. Dan si Star Fox kelihatan seneng banget tuh dan ya ngerubah wujudnya lah jadi Cry lagi. Nah di kursi penonton semua member Clan First Step itu lagi duduk kan di bangku penonton tuh yang paling dekat lah sama arena, karena ya mereka itu diundang sebagai kerabat dari peserta. Dan Tino itu juga datang tuh. Nah dia itu tegang banget kan, dari mukanya juga udah kelihatan banget lah kalau Tino itu tegang. Sampai Seven sama Chris nanyain lah, dan Chris sebenarnya juga sama kayak Tino tegang gitu, tapi ya dia nggak mau mengaku itu gitu loh. Dan Chris juga sempet kan marah-marah soalnya ya kok pertarungan Chris sama Kurahi itu dimulai paling awal, sampai si Chris juga ngomongin soal Kurahi yang namanya benar-benar mirip sama Cry lah, fisiknya juga sama. Dan si Chris itu juga sempat komen soal apa ya, Kurahi itu pasti nama palsu tuh, tapi ya Seven di situ cuma ketawa-tawa doang tuh, soalnya ya Kurahi kan emang nama aslinya Kurahi gitu loh. Nah pas pembukaan acara, orang yang badannya gede hampir segede Ansem lah itu datang kan ke arena sambil ngebawa tongkat Adamanta itu yang dikenal sebagai Perseus War Emperor, orang yang memenangkan lomba bela diri tahun lalu. Dan suaranya itu kayak lantang banget lah pas ngebuka acara sampai bikin Tino itu gemeteran gitu loh. Ya dia ngomongnya sih nggak banyak ya, cuma suaranya itu kayak wah bener-bener suara cowok lah ya, yang pas si orang itu kelar ngomong gitu, semua orang yang ada di arena, maksudnya para penonton itu langsung wah pada bersorak semangat banget lah. Nah di tempat Kurahi dia tegang banget tuh, tapi ya dia pede lah sama skillnya yang udah dia asah dari pas jadi hunter solo sampai bikin party Freaking Soul. Dan dia ngerasa ya kalau sekarang ya dia nggak cuma ngebawa namanya doang nih, tapi juga ngebawa nama partinya. Makanya ya Kurahi yang walaupun tegang itu juga semangat gitu, karena ya dia ngerasa kayak ada dorongan batin lah yang membuat dia jadi semangat gitu pas masuk ke arena pertarungan. Di lain tempat, Sora, Gav, sama anak buahnya Gav itu lagi ngelawan member organisasi Kitsune yang lain tuh. Dan ya mereka tahu kalau mereka itu sama-sama dari organisasi Kitsune gitu. Makanya ya Gav yakin yang ngasih perintah member lain buat melawan mereka ya salah satu eksekutif juga di organisasi Kitsune. Tapi yang jelas ya itu bukan Cry. Nah salah satu orang itu bisa masuk tuh kan, dan depan-depanan tuh sama si Gav itu udah tatap-tatapan lah. Tapi ya karena itu orang sempet kaget pas ngeliat topeng Byakuya yang dipakai Gav, ya orang itu kayak sempat nge-freeze sebentar lah. Dan ya si Gav jadi nggak ragu lah buat ngelumpuhin itu orang pakai pisaunya yang udah dikasih racun paralyze. Dan Gav sebisa mungkin tuh kan nahan diri untuk tidak membunuh member organisasi Kitsune, karena ya dia yakin pasti ya ini cuma kesalahpahaman para eksekutif doang lah. Tapi ya Gav yang sekarang kan juga salah satu eksekutif tuh, karena ya dia kan punya topeng Byakuya. Makanya ya mau nggak mau dia harus tetap melanjutkan misi yang diberikan oleh Cry, yaitu ya membuat Aburage gitu loh, dan juga ya ngejaga wilayahnya lah. Bahkan ya jika itu harus membunuh member organisasi Kitsune yang lain. Nah, jauh di atas langit arena tempat lomba bela diri, salah satu petinggi organisasi Kitsune atau eksekutif lah ya, itu lagi terbang tuh kan, dan dia kelihatan kesel banget karena ya dia dapat info dari bawahannya lewat Symphonic Stone kalau bawahannya pada gagal semua untuk mengalahkan
Gav. Dan si orang itu ya naruh Symphonic Stone-nya kan di kantong tuh, dia masang ekspresi kesal dan dia itu niatnya pengen ngebunuh Cry kan, tapi ya karena dia nggak tahu Cry yang asli yang mana, ya udahlah dia bidik aja tuh dua-duanya. Dan pas si Star Fox yang nyamar jadi Cry sama Kurahi itu masuk ke arena, dibidik lah itu dua-duanya tuh kan sama si siapa eksekutif organisasi Kitsune ini, dan dia itu ngeluarin Key of the Earth yang udah diisi penuh tuh kan, udah di charge lah sampai mentok gitu loh. Cuma ya pas dia masih ngebidik si siapa si Star Fox sama Kurahi, tiba-tiba salah satu orang berambut hitam ya antara Kurahi atau si Star Fox itu nunjuk tuh ke arah langit dan spontan telak banget lah itu eksekutif kena sihir cahaya yang boom, wah gila. Nah di arena si Star Fox yang lagi nyamar jadi Cry itu terus ngeprovokasi Kurahi kan, dan si Star Fox tahu nih kalau Kurahi secara power lebih kuat lah ketimbang Cry, tapi si Star Fox juga tahu Kurahi ini lebih bego nih dari Cry gitu loh. Si Star Fox di situ juga ngedeklarasiin kan kalau dia itu bakal ngalahin Kurahi terus menjadi Cry yang asli. Dan ya omongan si Star Fox yang terus ngeprovokasi si Kurahi itu malah bikin Kurahi kesel gitu loh, dan masang muka kecewa gitu lah, karena kan yang dia pikirin ya si Star Fox itu Cry gitu loh. Terus Kurahi itu ngomong tuh pakai nada yang kecewa campur marah gitu lah, dan omongan Kurahi itu ngebuat penonton jadi rame banget, jadi wah pada teriak-teriak bersorak-sorak gitu loh. Tapi ya si Star Fox itu diem aja karena ya itu emang masih dalam rencananya dia gitu loh. Dan sebenarnya si Star Fox itu punya rencana buat kalah sebelum sihirnya yang ngejebak Cry di kamar mandi itu habis gitu loh waktunya, biar namanya Cry itu jatuh terus jadi susah lah buat dibalikin lagi. Nah abis Kurahi yaping panjang lebar kalau dia itu bakal ngalahin Cry, Kurahi itu langsung ngeluarin artefak berbentuk tongkat sihir tuh sambil ngeluarin petir yang kuat banget lah dari langit, sampai-sampai ya arena itu jadi hujan petir gitu lah. Sedangkan di bangku penonton, partinya Kurahi itu takjub banget lah ngeliat Kurahi yang terus nyerang si Star Fox pakai salah satu sihir petir terkuatnya yang bernama Heavenly Lightning. Dan serangannya Kurahi itu nggak berhenti-berhenti gitu loh, sampai ngebuat barrier yang ngejaga penonton retak gitu lah. Dan di tempat Seven, dia di situ malah kayak apa ya, teriak nyemangatin Kurahi gitu loh, bukan nyemangatin Cry. Dan Seven itu teriaknya buat apa ya, kayak nyemangatin Kurahi untuk menyiksa Cry itu sambil masang ekspresi bahagia gitu lah. Dan ya emang teman bangke tuh kayak Seven ini. Tapi ya pas semua serangan Kurahi berhenti, Kurahi kaget bentaran tuh kan. Cuma ya abis itu dia malah kagum gitu loh sama si Star Fox yang dia kira Cry, karena ya si Star Fox yang nyamar jadi Cry itu bisa ngindarin semua serangannya Kurahi tanpa terkecuali. Cuma si Star Fox itu malah linglung sendiri, soalnya ya dia ngindarin semua serangannya Kurahi itu nggak sengaja, refleks doang gitu loh, makanya dia linglung. Bahkan ya si Star Fox itu sampai ngebatin, ngapa gua ngindar dah. Tapi ya si Star Fox juga sadar tuh kalau tubuhnya Kurahi sama artefaknya Kurahi itu emang spesialis petir gitu loh, dan bakal ngasih recoil kalau pakai sihir selain petir gitu loh. Dengan kata lain ya segala serangan berelemen petir itu bakal di buff gila-gilaan sama Kurahi. Tapi di luar elemen petir ya sihirnya si Kurahi bakal di nerf, simpelnya kayak gitulah. Terus Kurahi yang masih kagum nih ya sama si Star Fox, nyerang si Star Fox lagi kan. Tapi ya kali ini si Star Fox nggak cuma ngindar doang, dia juga maju tuh sambil ngindarin serangannya Kurahi. Dan di kursi penonton, partinya Cry itu langsung sadar kalau yang gelut sama Kurahi bukan Cry yang asli nih. Bahkan ya Liz aja sampai ngomen gitu kalau Cry mah nggak bakal lari, karena ya Cry itu emang gak suka lari. Tapi ini kok Cry malah lari-larian, yang jelas lah partinya Cry langsung pada sadar kalau itu bukan Cry. Dan itu bikin Tino kaget karena ya dia yang gak jadi ngelihat aksinya Cry gitu loh. Cuma ya Tino itu kayak apa ya, menganggap itu ujian dari Cry lah, biar dia bisa membedakan Cry yang asli sama Cry yang palsu. Bahkan ya Tino itu sampai komen, "Mas tawa kami des." Ya biasalah ya Tino ya. Balik ke arena, si Star Fox itu berhasil tuh kan deketin Kurahi tuh. Tapi ya pas dia lompat buat ngindarin serangannya Kurahi, Kurahi itu malah ngeluarin sihir petir originalnya. Ini benar-benar sihir petir original, nggak ada yang punya selain Kurahi. Dan ini pertama kalinya Cry, atau bukan Cry sih ya, si Star Fox. Pertama kalinya si Star Fox ngelihat sihir itu. Nah sihir yang dipakai sama Kurahi itu kan ngebuat mana penggunanya jadi padat banget tuh sampai ngebentuk kristal gitulah. Itu salah satu sihir yang sulit gitu loh untuk dilakukan. Cuma Kurahi itu kaget banget, soalnya si Star Fox yang ngelihat itu untuk pertama kalinya tiba-tiba langsung bisa niru sihirnya Kurahi. Padahal itu benar-benar sihir original Kurahi gitu loh. Dan ya akhirnya sihirnya Kurahi sama si Star Fox saling beradu lah, yang menghasilkan wah ledakan gede banget lah. Bahkan ya ledakannya itu sampai ke langit dan ngancurin barrier yang ngelindungin penonton gitu loh. Yang untung aja di situ ada Ansem sama hunter-hunter lain lah yang langsung ngebentuk barrier baru. Kalau enggak itu penonton udah pada jadi korban.
Nah, setelah debu yang mengelilingi arena itu hilang, kelihatan lah tuh ya Kurahi yang masih berdiri dan Sister Fox yang masih nyamar jadi Cry itu ya udah nggak gerak gitulah di pinggir arena. Lebih tepatnya ya Sister Fox itu lagi acting aja gitu loh. Tapi ya Kurahi nggak sadar lah. Malahan ya dia mengagumi kekuatannya Sister Fox tuh yang sampai bisa niru sihir originalnya. Dan Kurahi itu langsung manggil wasit kan buat nolong Sister Fox. Sedangkan di bangku penonton, Tino itu kayak sedih gitu loh. Tapi ya pas dia ngelihat ke pintu masuk, dia ngelihat Cry yang asli nih lagi ngintip-ngintip gitu loh. Sambil melihat ke sekeliling. Dan gak cuma Tino tapi partiannya Cry itu semuanya juga sadar kalau Cry lagi di situ gitu loh. Cuma ya penonton yang lain gak ada yang sadar. Mereka masih asik sendiri lah sama sorakan-sorakan mereka soal pertandingannya Kurahi sama Cry. Cuma tiba-tiba pas lagi begitu ada orang yang terluka parah atau ya simpelnya eksekutif organisasi Kitsune lah yang tadi tuh yang kena sihir cahaya itu jatuh tuh dari langit gitu kan. Itu jatuhnya kayak kencang banget lah yang spontan ngebuat penonton jadi pada diem kebingungan, ini orang dari mana kok tiba-tiba masuk ke arena gitu loh. Bahkan ya Kurahi juga bingung di situ, otaknya masih nge-freeze gitu loh. Yang akhirnya ya disamperin tuh kan sama Kurahi tuh, itu orang ditanyain lah, lu siapa gitu loh. Tapi ya itu orang atau lebih tepatnya si eksekutif itu malah pengen ngebunuh Kurahi kan, pakai gerakan yang patah-patah gitu lah, kayak apa ya, kayak macam lu main MLMS 500 tuh gimana sih ya. Nah, Cry yang ngintip-ngintip tuh ya di balik arena gitu, itu sebenarnya masih kebingungan nih sama apa yang terjadi. Karena ya sebelumnya dia itu kan kejebak di ilusinya Sister Fox tuh yang ngebuat dia selalu balik ke kamar mandi setiap dia kemana aja lah. Cuma ya karena dia nggak sengaja datang ke ruang tunggu, tiba-tiba Cry diteleport ke pinggir arena, lebih tepatnya ke pintu masuk gitu loh. Dan Cry ya bingung lah di situ sama apa yang terjadi. Apalagi ngeliat orang yang tiba-tiba jatuh dari langit terus pengen ngebunuh Kurahi ya. Otaknya Cry masih nge-lag lah ya. Dan si eksekutif organisasi Kitsune itu kan gerakin tangannya tuh dan ngebuat ledakan yang gede banget lah. Sampai Cry yang lumayan jauh dari tempatnya Kurahi itu juga sampai kepental tuh. Padahal ya dia kan udah pakai save ring gitu loh. Sedangkan Kurahi diserang begitu ya dia nggak diem aja dong, dia ngelawan balik lah. Dan itu ngebuat save ringnya Cry makin abis lagi, kayak tar gitu loh. Dan pas Cry inget lagi barulah dia sadar, oh kalau orang yang dilawan Kurahi itu atasannya fans topeng rubah karena ya pakai topeng Kitsune juga ya, maksudnya ya bosnya Sora gitu loh. Dan ya di situ Cry jadi kesel banget tuh, dia nyalahin Sora di situ karena ya Cry mikirnya ya Sora nggak mau minta maaf nih, yang jadinya ya atasannya marah gitu loh. Tapi ya pas Cry lagi bingung gitu dia harus ngapain, Sister Fox tiba-tiba nongol lah di dekat Cry dan dia ngucapin selamat karena Cry benar-benar bisa ngelewatin ilusinya. Padahal durasi ilusinya Sister Fox itu ya belum habis gitu loh. Jadi ya Cry bener-bener hoki lah ya bisa keluar dari ilusinya Sister Fox gitu loh. Cuma di situ Sister Fox juga ngomong kalau sekarang Cry udah terlambat karena dia abis nyamar jadi Cry terus sengaja kalah di pertarungan itu. Dan berkat itu reputasinya Cry pasti bakal hancur lah. Tapi ya Cry bukannya kesal, dia malah berterima kasih dan nggak masalah image-nya hancur gitu loh. Selama dia nggak gelut, bodoh amat lah sama image-nya hancur gitu loh. Karena ya yang hancur kan apa ya, image gelutnya gitu loh, bukan image yang kayak gimana-gimana gitu. Kayak ya udah aja Cry gitu loh, yang penting dia nggak gelut lah, intinya kayak gitu, yang spontan. Sister Fox jadi kesel lah karena ya rencana dia kan jadi gagal gitu loh. Soalnya kan tujuan dia itu bukan ngancurin image-nya Cry, tapi bikin Cry kesel. Cuma kok ini Cry-nya malah seneng begitu gitu loh. Yang saking keselnya Sister Fox, dia sampai ngegebok Cry itu kan pakai ekor Kitsune-nya yang spontan. Cry nutup mata lah karena wah anjir ini bakal sakit nih. Tapi ya kok dia nggak ngerasain sakit. Yang pas Cry buka mata, dia malah ada di tengah-tengah antara Kurahi sama si eksekutif organisasi Kitsune yang pengen gelut. Dan dengan ekspresi yang kayak gimana Cry kayak hah? Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Haret. Buat abang ini ada THR, maaf nggak banyak ya. Selamat Idul Fitri ya bang ya, konten lu seru bang, keren. Dan moga bisa lanjut terus ya Nageki ini. Yo, thank you Haret atas donasinya dan makasih ya atas THR ya. Thank you, makasih. Dan ya jelas cerita Nageki pasti bakal gue lanjut karena jujur nih ya, jujur. Rangkuman Nageki no Bore itu udah kelar sebenarnya. Sampai volume 9 ya. Volume 9 kayaknya deh. Iya, sampai volume 9 itu udah kelar. Jadi tinggal dirapihin doang sebenarnya. Nah, untuk merapikannya itu yang agak-agak sulit gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan lah ya. Rangkumannya sih udah kelar sampai volume 9, tinggal dirapihin doang. Jadi ya pasti bakal gue lanjut sampai volume 9, tenang aja. Oke? Terus kedua dan terakhir ada dari Pram. Nunggu buka sambil dengerin rangkuman Nageki, enak banget dah. Yo, makasih ya Pram atas donasinya. Thank you.
Oke, sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Aldo9. Animenya kemarin ngambil berapa volume LN? Ngambil 3 volume. Cuma ngambil 3 volume. Jadi kemungkinannya nanti di season 2 itu cuma nyampe Lost In doang tuh kemungkinannya ya. Terus kedua ada dari Airawan. Aku kira alurnya Cray udah mempunyai murid Raja Iblis. Hahaha. Nggak pernah. Cray nggak pernah punya murid Raja Iblis. Karena sejauh ini Iblis nggak pernah ditunjukin ada di Nageki no Bore sih. Sejauh ini nggak pernah ditunjukin. Mungkin kalau kayak bukan Iblis ya, jatuhnya apa ya? Sesuatu yang gelap tapi bukan Iblis gitu. Kayak apa ya? Dark Spirit gitu-gitu itu ada. Cuma kalau Iblis sejauh ini belum ada lah. Terus selanjutnya ada dari Masto. Nggak sabar gue lihat kelakuan Cray di Colosseum nanti. WKW lanjut bang. Ya... Kelakuan Cray di Colosseum bakal terjadi nanti ya, di next part ya, oke? Dan terakhir ada dari Muhammad Madirul. Bahas anime Driver bang, kalau mau ada komedi, MC-nya juga anti naif. Gue gak terlalu ngikutin Driver sih, jadi kayak apa yang mau gue bahas gue juga gak tahu. Nanti lah gue nyoba nonton animenya dulu ya, karena Driver kayaknya gue belum nonton nih, seinget gue belum nonton. Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan ya selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Selamat merayakan hari kemenangan untuk kalian ya kan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.